Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullah, apa yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi bahwa Islam itu mudah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina yusrun wa lan yushadda ad-dina illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah." Sesungguhnya agama Islam itu mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Maka saddidu. Saddidu artinya adalah berusahalah untuk mengerjakan agama Islam. Waqaribu, dan mendekatlah selalu kepada kebenaran Islam, dan bergembiralah dan minta tolonglah pada waktu pagi dan pada waktu malam dan pada waktu sore dan sesuatu dari waktu malam. Ahibati hafizakumullah taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam itu mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Dan apabila ditanya, baik Islam mudah, tetapi kenapa orang yang buta, tunanetra, rumahnya jauh, bahkan di antara rumahnya dengan masjid itu banyak binatang buas, kemudian banyak pohon-pohon, sang tunanetra ini tidak ada penuntun tetap. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hal sami'tan nida," wahai orang yang tunanetra, apakah engkau mendengar panggilan azan? Maka sang tunanetra menjawab, "Na'am." Iya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idzan fa'ajib." Kalau begitu, jawablah panggilan tersebut. Tunaikan panggilan azan tersebut. Nah, ahibati hafizakumullah, apakah ini menunjukkan ada pertentangan antara perkataan Nabi Muhammad SAW dengan perbuatan Rasul SAW? Bahwa Islam mudah, akan tetapi kemudian orang tunanetra tidak dibenarkan untuk sholat di rumah selama dia masih mendengar azan. Maka jawabannya, Islam tetap mudah bagaimanapun. Dan apa yang terjadi kepada tunanetra tersebut adalah Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui bahwasanya tunanetra tersebut sanggup untuk pergi ke masjid. Kalaupun tunanetra tersebut tidak sanggup untuk pergi ke masjid, maka pada saat itu berlakulah dalil-dalil lain bagi orang tunanetra tersebut. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, maka kerjakan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Ahibati hafizakumullah, jadi memahami dalil tidak hanya dengan satu atau dua dalil, tetapi pahamilah permasalahan tersebut dengan berbagai macam dalil sehingga kita bisa tetap meyakini bahwa agama Islam itu agama yang mudah dan tidak mempersulit dalam agamanya. Ya, orang buta tersebut ketika diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tetap pergi ke masjid karena suara azan masih terdengar olehnya. Sedangkan kalau tidak terdengar maka itu menunjukkan kepada kejauhan. Dan apabila seandainya seseorang sudah tidak sanggup untuk pergi ke masjid karena satu dan lain hal, maka boleh baginya untuk tidak pergi ke masjid. Seperti orang sakit, seperti
orang tua renta seperti anak-anak kecil. Jadi orang yang tunanetra ini kalau seandainya memang dia tidak sanggup, maka berlaku dalil-dalil yang lain. Tetapi pada kejadian itu Rasulullah SAW tidak membolehkan, karena jawaban dari tunanetra tersebut bahwa dia mendengar suara azan. Maka itu menunjukkan bahwasanya dekat, apalagi di zaman dahulu tidak ada pengeras suara. Menunjukkan bahwasanya itu bisa dicapai oleh tunanetra tersebut. Wallahu a'lam. Nah.